Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, renungan kita pagi ini, marilah kita menyiapkan hati kita. Refren lagu Rohmu yang Hidup akan menghantarkan kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, inilah kami umat-Mu, dan kami rindu sekali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami, tuntunlah kami, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami ingin agar Bapa dan Roh Kudus boleh menuntun kami. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-8 ayat 27-30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ibu Bapak Saudara pernah nggak sih mendengarkan pernyataan-pernyataan seperti, "Aku ini kan sahabatmu, nggak usahlah sungkan-sungkan buat cerita." Atau, "Aku ini loh udah jadi pacarmu, masa buat minta tolong beli makanan aja masih sungkan?" Atau mungkin, "Aku kan sudah jadi suamimu, mbok ya beban pekerjaan tuh diceritain, biar bisa sama-sama cari solusi." Familiarkah dengan ungkapan-ungkapan itu, atau Ibu Bapak Saudara pernah menjadi seseorang yang mengungkapkannya? Ibu Bapak Saudara tahu nggak sih yang paling menyakitkan tentang pernyataan? Yang paling menyakitkan ketika aku menganggapmu sahabat, tapi kamu nggak nganggap aku sahabat. Atau ketika Ibu Bapak Saudara menganggap bahwa misalnya pasangan, entah suami atau istri, adalah orang yang sebeban, sepenanggungan dalam pekerjaan, sama-sama menanggung pekerjaan rumah tangga misalnya, dan saling sharing beban. Tapi buat pasangan yang lain, pasangan itu ya cuma senang-senang aja, kalau nggak senang putus atau cerai. Itulah yang paling menyakitkan ketika kita berbicara mengenai pernyataan dalam sebuah relasi. Perbedaan pemahaman itu yang saling menyakitkan. Nah, Ibu Bapak, perbedaan pemahaman inilah yang terjadi di antara Petrus dan murid-murid yang lain dengan Yesus. Pernyataan Petrus tentang "Engkau adalah Mesias" ternyata tidak sama pemahamannya dengan Mesias yang dihargai atau dimaknai oleh Yesus. Kenapa kok bisa beda? Ibu Bapak Saudara, begini ceritanya. Kalau di pemahamannya Petrus dan kawan-kawan, Mesias itu adalah Mesias yang menang, Mesias yang akan membebaskan, Mesias yang akan mengalahkan semua penjajah Romawi. Tapi nggak begitu dengan Mesias yang dimaknai oleh Bapa dalam Yesus. Mari Ibu Bapak Saudara kita sama-sama perhatikan di ayat yang ke-31, Yesus baru saja mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, lalu dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu Bapak Saudara, Mesias dalam pengertian Yesus
adalah justru Mesias yang kalah di kayu salib. Ia menjadi Mesias yang tidak memenangkan bangsa Yahudi di atas bangsa Romawi. Lantas bagaimana dengan ibu bapak saudara? Siapakah Tuhan yang Anda akui dalam kehidupanmu? Apakah engkau memaknai Tuhan atau Juru Selamat Sang Yesus Kristus ini sebagai orang yang akan memenangkan kita di antara semua orang yang tidak kita sukai? Atau kita malah berdoa, Tuhan, saya tidak akan membalasnya karena saya tahu Tuhan akan membalasnya lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Lebih apa? Lebih jahat. Nggak seharusnya begitu, ibu bapak saudara. Ketika kita mengaku betul-betul dalam hati kita bahwa Yesus adalah Mesias, maka secara langsung kita menyatakan bahwa, ya Tuhan, saya percaya dan mengaku Engkau adalah Mesias yang disalibkan nanti saat Paskah. Menderita, maka kita sebagai pengikutnya pun akan menanggung beban penderitaan itu dengan penuh sukarela. Kita akan bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia mengikrarkan iman kita bahwa kita siap menjadi pengikut Kristus yang menanggung penderitaan itu. Kita perlu menyadari bahwa toh Roh Bapa akan selalu melingkupi kita dalam kasih-Nya. Kita akan senantiasa dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Maka jika kita menyatakan Yesus adalah Mesias, kita pun siap menanggung penderitaan itu. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami menyatakan Yesus sebagai Mesias dalam hidup kami. Oleh karena itu mampukanlah kami, kuatkan kami untuk menjalani hidup dengan penuh karya dan penderitaan. Karena kami tahu Tuhan beserta kami. Amin.